Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ibawa, dosen pengampu mata kuliah hukum dengan mata kuliah itu fikih mewaris pada Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur Geser Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, kelihatan semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Yang sakit ya? Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah yaitu hukum waris dengan materi yang berbeda karena kita sudah pertemuan ke-10 yaitu tentang ahli waris pengganti. Nah, namun sebelum kita masuk kepada materinya, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Nah, dalam doa ini saya mintakan kepada anak-anak sekalian satu orang untuk memimpin doanya. Silakan kita berdoa. Teman-teman, kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini dan kita memulai doa. Oke, kita berdua, kenapa harus kita berdua diawali dalam pembelajaran kita? Semoga apa yang hari ini saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi anak-anak sekalian sesuai dengan apa yang kita inginkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk kepada materinya, saya tadi punya poin-poin penting yaitu yang mau dibahas pada saat ini. Soal pokok bahasanya yang pertama adalah pengertian ahli waris, pengertian ahli waris pengganti. Yang kedua tentang dasar hukum ahli waris pengganti. Yang ketiga tujuan adanya ahli waris pengganti. Yang keempat syarat ahli waris pengganti. Yang kelima siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Keenam contoh-contoh pertemuan sederhana adalah dasar hukum ahli waris pengganti di Indonesia. Yang ketiga tujuan adanya ahli waris pengganti. Keempat syarat ahli waris pengganti. Yang kelima siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti. Yang keenam contoh perhitungan sederhana. Yang ketujuh perbedaan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Dan yang kedelapan yaitu permasalahan praktik di Indonesia. Oke. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian ahli waris pengganti. Saya mohon perhatiannya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah seorang yang memperoleh hak waris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang seharusnya menerima warisan tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Maksudnya, atau Pak jelaskan sedikit, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah seseorang dia berhak mendapatkan warisan, yaitu dia menggantikan ayahnya. Karena ayahnya seorang ahli waris, maka dia berhak mendapatkan warisan mengganti bapaknya yang meninggal sebelum pewaris meninggal dunia. Anak itu disebut dengan ahli waris pengganti. Nah, konsep ini berkembang dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Nah, kenapa di dalam hukum Islam di Indonesia sangat melindungi itu? Karena di dalam hukum waris, anak dalam kandungan pun dia berhak mendapat warisan. Mas dalam kandungan itu sudah berhak mendapat warisan. Namun dalam konsep hukum klasik, konsep ahli waris pengganti ini tidak dikenal secara
secara implisит seperti dalam hukum Indonesia. Nah, tetapi di Indonesia konsep ini diakomodasikan dalam kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Poin B itu dasar hukum ahli waris pengganti di Indonesia. Ya, dasar hukumnya itu ada pada pasal 185 kompilasi hukum Islam, yang mana dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam itu terdapat dua ayat. Ayat yang pertama yaitu tentang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari waris dapat digantikan oleh anaknya, seperti tadi yang Pak sudah jelaskan. Sedangkan ayat kedua dia menjelaskan tentang bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maksudnya ayat yang kedua ini maksudnya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Maksudnya jika ahli waris pengganti itu ada dua orang, itu nilai baginya sama saja dengan satu orang ahli waris. Kenapa demikian? Karena ahli waris itu cuma seorang dan dia meninggalkan anaknya dua orang. Anak dua orang inilah yang disebut dengan ahli waris pengganti. Jadi bagian sama dengan satu ahli waris. Oke, kita masuk dengan poin berikut. Tadi poin C yaitu tujuan adanya ahli waris pengganti. Nah, pemberlakuan ahli waris pengganti bertujuan untuk satu, memberikan perlindungan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Kedua, menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris. Yang ketiga, menjaga kemaslahatan keluarga. Dan yang keempat, mencegah sengketa antar ahli waris. Nah, kenapa sampai ahli waris ini punya tujuan? Tujuannya itu penting. Kenapa? Dalam agama kita, agama Islam itu mengajarkan tentang hidup rukun dan damai dalam keluarga. Nah, sehingga aturannya sangat jelas agar pembagian harta waris ini sebenarnya nanti tidak gaduh atau saling mengklaim dia lebih banyak dari yang lain. Oke, berikutnya tentang syarat ahli waris pengganti. Di dalam ahli waris pengganti dia harus memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat ini jika seseorang tidak memenuhi, berarti dia tidak termasuk dalam ahli waris pengganti. Seperti satu, orang yang digantikan adalah ahli waris sah. Maksudnya ahli waris pengganti itu adalah keturunan sah dari si ahli waris. Nah, yang kedua, ahli waris yang digantikan meninggal lebih dahulu dari pewaris. Nah, seseorang jika dia mau menjadi ahli waris pengganti, harus ahli waris yang digantikan itu meninggal lebih dahulu baru dia bisa menjadi ahli waris pengganti. Terus lagi, pengganti merupakan keturunan langsung dari ahli waris yang digantikan. Maksudnya, ahli waris pengganti itu merupakan keturunan langsung dari ahli waris. Yang keempat, yaitu tidak termasuk orang yang terhalang menerima warisannya. Tidak termasuk orang yang terhalang dalam menerima warisan ini diatur dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam. Nah, nanti pada pertanyaan akan jelaskan tentang pasal 173 dalam kompilasi hukum Islam. Ya, kita masuk kepada pembahasan berikut, yaitu poin E. Siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti? Ya, sangat jelas. Yang menjadi ahli waris pengganti di sini pertama-tama yaitu cucu menggantikan ayahnya, cucu menggantikan ibunya, keturunan dari ahli waris meninggal lebih dahulu. Contoh, seorang kakek sih, contohkan kakek. Ya. Kakek meninggal, cucu ini punya kakek, tapi cucu punya oyang masih ada. Jadi seorang kakek meninggalkan anak dua orang yaitu Ahmad dan Budi. Nah, Budi ini, Ahmad ini yang kakek tadi. Ahmad ini meninggal sebelum bapaknya meninggal. Jadi cucunya sudah panggil oyang, tete ya, tete oyang. Nah, sedangkan Budi masih hidup. Nah, dalam pembagiannya itu si Budi dan si Ahmad itu dapat sama-sama, tapi si Ahmad itu diwakilkan oleh anaknya. Jadi anaknya si Ahmad, saya contoh situ yang bernama Ali. Nah, Ali juga berhak mendapat warisan karena dia sebagai ahli waris pengganti dari bapaknya yang bernama Ahmad tadi. Oke, kita masuk dengan poin berikutnya, yaitu contoh perhitungan sederhana. Ya, kita sudah masuk kepada contoh perhitungannya yang sehingga harus Anda hati-hati. Pertama-tama Anda harus lihat tentang
besar kecilnya seseorang ahli waris mendapatkan warisannya. Atau berapa persen seorang ahli waris mendapat warisannya. Hal ini kita sudah ketemu di minggu-minggu yang kemarin. Hanya ini kita bahas tentang ahli waris pengganti. Contohnya, pewaris meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, satu anak laki-laki masih hidup, sedangkan satu anak perempuan ini sudah meninggal dan meninggalkan 2 orang anak. Jadi orang ini merupakan cucu. Nah, harta yang ditinggalkan itu 120 juta. Ini contoh. Langkah yang pertama, tentukanlah bagian ini. Tentukanlah bagian anak seolah-olah dia masih hidup. Contoh anak laki-laki yang pertama yang anak perempuan dia masih hidup. Dan berikutnya bagian anak perempuan yang telah meninggal dia kepada anak-anaknya. Ada yang anak kelima tuh dibagi kepada ahli waris pengganti. Maksudnya di sini 2 orang anak ini juga mendapat dan anak perempuan ini punya bagian dikasihkan kepada 2 anak. Tadi itu 1 perempuan 1 laki-laki tadi. Dan dibagi kepada ahli waris pengganti yang mendapatkan hal itu. Oke, kita masuk dengan materi berikutnya, yaitu perbedaan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Nah, saya rasa sudah jelas di sana. Ahli waris pengganti itu diatur dalam kitab kitab kompilasi hukum Islam dalam pasal 185. Sedangkan wasiat wajibah itu diatur dalam ketentuan wasiat dalam hukum Islam. Itu dia bisa berupa putusan Mahkamah Agung dan lain-lain. Terus kedudukannya itu ahli waris pengganti dia menggantikan ahli waris. Sedangkan wasiat wajibah kedudukannya itu mendapatkan melalui wasiat. Nah, sumber harta adalah harta warisan. Nah, pembagiannya kalau kepada wasiat wajibah itu dia maksimal sebagian harta atau dia mendapat sebagian bagian karena dia mendapat dalam harta wasiat. Oke, yang terakhir yaitu permasalahan praktik di Indonesia. Nah, hal ini kita harus memperhatikan kenapa permasalahannya, karena kita di Indonesia ini dalam memahami hukum waris itu berbeda-beda. Ada yang memahami secara material, yaitu hukum waris yang dibagi berdasarkan keturunan ibu lurus ke bawah. Ada yang menggunakan hukum waris patrilineal, yaitu garis keturunan ayah ke bawah. Nah, dan hari yang kita bicarakan adalah tentang hukum waris yang menggunakan patrilineal, yaitu keturunan ayah ke bawah. Nah, kenapa harus dibicarakan? Karena hal ini kalau kita tidak memahami hukum waris, dan dalam prakteknya apa saja terjadi permasalahan dalam keluarga yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian penolakan ahli waris lain. Nah, harus dipahami, jangan-jangan sampai seperti ini dia anak angkat atau dia tidak boleh berwarisan. Sedangkan sudah diatur bahwa anak angkat dia tidak berhak mendapat warisan, namun dia mendapat wasiat. Terus perbedaan penerapan antara fikih klasis dan populasi hukum Islam. Ada perbedaan signifikan di sini karena fikih klasik dia tidak menjelaskan tentang pewaris pengganti. Sedangkan dalam kitab populasi hukum Islam sangat jelas diatur dalam pasal 185. Dan yang terakhir itu pembuktian hubungan keluarga. Ini sangat esensial sekali pembuktian hubungan keluarga. Kenapa? Kalau tanpa adanya pembuktian hubungan keluarga, maka seseorang itu tidak berhak mendapatkan warisan atau ahli waris pengganti. Oke, materinya sampai situ saja. Kalau yang belum merasa puas dengan penjelasan Pak di sini, saya berikan kesempatan untuk kalian bertanya. Saya persilakan kepada mahasiswa untuk bertanya. Ada Pak? Oke, silakan bertanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan jawaban materi tadi, di sini saya kurang paham terkait dengan pengertian ahli waris pengganti. Jadi pertanyaannya di sini, Pak tolong jelaskan terkait dengan pengertian ahli waris pengganti. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan sungguh bagus sekali dan akan saya jelaskan kembali. Mohon perhatiannya di sini. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah, perhatikan saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini. Contoh
si A menikah dengan si B. Nah, mereka punya keturunan di sini. Ada si C dan si D. Nah, dan si D sini punya dua lagi keturunan, yaitu si E dan si F. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti, di sini kedudukannya di sini ini sudah cucu. Ya, cucu. Si A dia meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Tapi dia belum meninggal. Dan dia meninggalkan dua orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini meninggal sebelum ayahnya ini meninggal. Ayahnya meninggal ini. Nah, dan dia berhak mendapat warisan, tetapi digantikan oleh cucu-cucunya. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, mungkin ada nona yang cantik ini. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Dasar hukumnya. Saya Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemaparan materi dari Pak, di sini yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa dasar hukum dari ahli waris pengganti? Oke. Berarti kita sekarang bicara tentang dasar hukum yang mengatur tentang seseorang disebut menjadi ahli waris pengganti. Ya, saya mohon perhatian ke depan. Nah, di sini dalam hukum yang Indonesia, khususnya kami yang beragama Muslim, hukum waris kita itu diatur jelas dalam KHI, namanya itu KHI. K ini kompilasi. Kompilasi artinya kumpulan. Nah, hukum Islam. Jadi KHI adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi dan kumpulan. Jadi seluruh hukum itu ada di sini. Kita dapatnya di sini. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam ini, ahli waris pengganti jelas diatur dalam pasal 185, yang mana dalam 1 pasal 5 terdapat dua ayat. Yang ayat pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Terus bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Dewi satu, silakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi saya ada sedikit kekurangan, karena itulah sifatnya manusia, perbedaan hanya milik Allah. Dan saya menutupi dengan perpuluhan ini dengan satu kata yang sangat indah, dengan pantunnya. Saya tutup dengan pantunnya bunyinya begini: kembang setan kari harum baunya, kembang mereka jangan disentuh. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.